Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 5 semuanya, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Hari ini semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Allahumma amin. Nah, teman-teman, untuk hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Kemarin teman-teman sudah menyimak ya tentang Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Nah, untuk hari ini teman-teman kita akan melanjutkan Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq, yaitu bagian hal-hal yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Nah, teman-teman perlu diketahui ya bahwa Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq itu adalah sahabat Nabi dan juga mertuanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan merupakan orang yang sangat dermawan, sangat penyayang, dan juga orang yang sangat perhatian, seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa mencontoh dari akhlak yang baik dari Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq, yaitu yang dermawan, kemudian penyayang. Nah, untuk hari ini teman-teman harus tahu jasa-jasa apa sih, kontribusi apa yang Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq berikan kepada umat Islam atau kepada Islam itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu melanjutkan ekspedisi Usamah. Nah, di sini sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, Rasulullah sudah mengutus beberapa orang untuk ke daerah Syam, yaitu menyebarkan agama Islam, dan kemudian menunjuk Usama bin Zaid yaitu menjadi pemimpin pasukan tersebut. Nah, keputusan Nabi Muhammad SAW itu pun dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi proses pengislamisasian ataupun penyebaran Islam itu dilanjutkan lagi pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Nah, kemudian dan Abu Bakar As-Siddiq juga berpesan kepada kaumnya, yaitu kaum Usamah yang hendak akan berangkat ke Sam, yaitu saudara-saudaraku sekalian, aku mewasiatkan 10 hal kepada kalian. Jaga dan yang laksanakanlah. Janganlah berkhianat, curang, bertindak secara berlebihan, membunuh anak-anak, orang tua renta dan wanita. Janganlah menebang atau merusak pohon kurma. Janganlah menebang pohon yang berbuah. Janganlah membunuh kambing atau sapi kecuali untuk dimakan, seperti itu. Nah, jadi ketika dalam peperangan, Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq memerintahkan 10 hal kepada saudara-saudara yang melaksanakan perang yang dipimpin oleh Usama bin Zaid, seperti itu teman-teman. Begitulah akhlak yang sangat-sangat mulia dari Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Kemudian yang kedua yaitu memerangi orang-orang yang murtad dan nabi palsu. Setelah Rasulullah Muhammad SAW meninggal, banyak sekali terjadi atau bermunculan nabi-nabi palsu atau yang mengatasnamakan nabi atau mengaku sebagai dirinya sebagai nabi. Salah satunya itu ada Musailamah Al-Kadzab, yaitu dari suku Hanifah. Kemudian ada Aswad Al-Ansi di Yaman. Kemudian ada Tulaihah ibnu Khuwailid dari Bani Asad. Jadi ketika Rasulullah wafat itu banyak sekali teman-teman yang mengingkari kepemimpinan yang dilakukan oleh Abu Bakar, karena karena melihat sosok nabinya, sosok Nabi Muhammad sebagai personalnya, bukan sebagai dia sebagai pemimpin dan seorang manusia yang pasti bakal meninggal, bukan seperti itu yang dilihat. Kemudian yang ketiga yaitu mengadakan pembenahan zakat. Ketika masa Abu Bakar juga banyak sekali atau kaum yang menyeleweng, yang tidak mau mengeluarkan zakat, karena zakat itu menurut mereka zakat itu hanya ada di masanya Nabi Muhammad, padahal walaupun nabinya sudah meninggal, zakat itu masih tetap dilaksanakan atau merupakan sebuah kewajiban dan perintah. Sampai sekarang juga teman-teman menjalankan zakat kan ketika bulan Ramadan. Nah, seperti itu. Nah, di sini Abu Bakar As-Siddiq juga berpesan, demi Allah,
kalau mereka menolak untuk menyerahkan seekor anak kambing sebagai zakat yang pernah mereka serahkan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka. Jadi ketika ada orang yang masih mempermasalahkan masalah zakat walaupun itu Nabi Muhammad sudah meninggal, itu pasti akan diperangi. Nah, itu zamannya Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kemudian yang keempat yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, pengumpulan ayat Al-Qur'an itu dilakukan atas saran Umar bin Khattab, teman-teman. Nah, tahu ya Umar bin Khattab siapa? Nah, kemudian karena Umar bin Khattab itu menyadari bahwa semakin hari itu para hufaz atau para penghafal Al-Quran itu pasti ada yang meninggal, kemudian berguguran di medan perang. Jadilah disarankan untuk mengumpulkan ayat Al-Quran menjadi satu mushaf. Kemudian yang kelima yaitu mengadakan perluasan wilayah kekuasaan. Jadi teman-teman, orang-orang muslim oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq diperintahkan untuk mengadakan perluasan wilayah, yaitu berikut pegangan utama para pasukan muslimin saat memasuki daerah baru, teman-teman, yaitu penduduk setempat dianjurkan untuk memasuki agama Islam. Dengan demikian, jiwa dan hartanya akan dilindungi. Kemudian yang kedua, penduduk setempat boleh tidak masuk Islam tetapi harus membayar namanya jizyah. Teman-teman ada yang tahu apa itu jizyah? Jizyah itu berupa denda. Kalau dalam sekarang itu seperti pajak, teman-teman. Karena dia hidup di lingkungan negara muslim, berarti harus dia mengeluarkan jizyah seperti itu. Nah, berarti betapa makmurnya ya teman-teman zaman dahulu itu. Kalau sekarang setiap warga penduduk ya mengeluarkan tadi pajak ya, atau kalau bahasa sekarang itu pajak seperti itu. Kemudian jika penduduk setempat menentang, mereka akan diperangi. Nah, ketika menentang diperangi, teman-teman. Tapi kalau kebanyakan dari zaman dahulu itu mereka mengikuti pemimpin Islam, tapi ada juga yang tidak masuk ke dalam negeri Islam, jadi mereka memasuki Islam, jadi mereka hanya mengeluarkan jizyah saja. Tapi walaupun seperti itu, keadaan umat Islam maupun non Islam itu sangat harmonis, teman-teman. Sekarang beda jauh ya dengan zaman sekarang kayak gitu. Nah, kemudian adanya pengiriman surat ke Bizantium, ke Damaskus, dan di Damaskus juga Abu Bakar mengirimkan beberapa pasukan, yaitu dari pasukan Zaid bin Abu Sufyan, kemudian Amr bin As ke Palestina, Syurahabil bin Hasanah ke Yordania, kemudian Abu Ubaidah ke Jarrah Hims, kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian begitulah ya kontribusi atau jasa-jasa yang Abu Bakar berikan. Nah, teman-teman sekarang sudah punya jasa apa yang teman-teman berikan, baik itu untuk keluarga, baik itu untuk teman, baik itu untuk sekolah, seperti itu. Kemudian wafatnya Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nah, Abu Bakar Asy-Syiddiq itu wafat pada musim panas, yaitu tahun 634 Masehi, yaitu ketika itu beliau mengalami sakit. Perang Yarmuk itu masih ketika itu terjadi perang Yarmuk namanya, teman-teman, yaitu masih berkecambuk dan sangat sengit. Nah, kegiatan ini tuh membuat Abu Bakar Asy-Syiddiq itu merasa perlu menunjuk pengganti setelah sepeninggalnya. Beliau akhirnya untuk supaya tidak terjadinya perpecahan umat Islam. Nah, dari situ Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya jika beliau meninggal. Nah, dan Abu Bakar juga meminta kepada para sahabatnya untuk memeriksa hartanya selama menjadi khalifah. Tujuannya yaitu untuk membersihkan dirinya dari harta negara. Wah, Masya Allah, begitu mulianya ya teman-teman Abu Bakar As-Siddiq itu. Walaupun sudah mau meninggal, beliau meminta para sahabat untuk memeriksa hartanya. Jangan-jangan hartanya itu ada harta atau ada hak orang lain yang harus dikeluarkan, seperti itu. Nah, seperti itu ya kabar meninggalnya Abu Bakar Asy-Syiddiq itu. Semua umat Islam itu sangat merasa sedih, sehingga
Dan ketika juga langsung Ali bin Abi Thalib mendatangi rumah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Seperti itu ya teman-teman. Nah, Abu Bakar Asy-Syiddiq itu meninggal dalam kondisi sakit selama 15 hari teman-teman, yaitu pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi. Beliau meninggal ketika usia 63 tahun. Nah, itu masa berlangsungnya pemerintahannya, kepemimpinannya dalam Islam itu selama 2 tahun 3 bulan. Nah, cukup sekian untuk hari ini dari Ibu Riza. Tetap semangat walaupun BDR, belajar dari rumah. SD Waliza, unggul, cerdas, berakhlak. Tetap semangat. Apabila ada kesalahan mohon maaf, dan apabila ada yang belum dipahami boleh ditanyakan langsung japri ke Ibu Riza. Nah, setelah itu teman-teman untuk berlatih, teman-teman boleh kerjakan evaluasi di halaman 76 sampai dengan halaman 78. Cukup sekian, akhirul kalam, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.